Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore wargi Jabar. Ketemu lagi di podcast 1 tahun pelatihan di Guangxi. Kali ini narasumbernya adalah tidak lain tidak bukan Kak Kevin Derian Firdaus dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast ini. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Sehat. Lagi sibuk banget nggak? Baru aja beres syuting webinar Tuntas Tani kemarin. Gitu. Tuntas Tani tahun ini mau ada berapa episode? Tuntas Tani tahun ini kita usahakan sama ya kayak tahun 2025. Tapi karena keterbatasan anggaran jadi let's see lah. Oh gitu. Jadi masih bisa naik turun jumlahnya. Betul. Tapi 10-15 episode mah udah disaku lah. Oke, aman lah ya. Gitu, jadi jangan lupa wargi Jabar saksikan tiap hari apa? Hari Rabu setiap jam 8:30, 8:30 pagi sampai dengan siang. Oke, mantap banget. Nah, buat yang mau tahu tentang pertanian, mau cari sertifikat, boleh ya di situ, nggak apa-apa, bebas aja, siapapun boleh. IPASN. Oh iya. Nah, sekarang mungkin langsung aja ke tujuan kita ngadain podcast ini. Kan kita sudah 1 tahun yang lalu ya tepatnya. Kalau saya lihat kita tuh hari ini take tuh tanggal 24 Juli, which is itu tuh hari terakhir kita di Guangxi. Benar-benar pas kita berangkat naik pesawat balik ke Indonesia. Benar-benar hari terakhir. Nah, tapi mungkin sebelum saya bahas ke Guangxinya, boleh dong cerita dulu sebenarnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura itu sasaran strategis atau tujuan kegiatannya atau indikator kinerja utamanya itu sebenarnya apa sih yang bisa diceritain? Silakan. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya nih. Saya diekspos ke fans-fansnya dari Teh Mimi ya, yang hitungannya sudah berapa puluh ribu subscribers? Baru 40.000 tapi nolnya masih belum ada 3 ya. Oke, siap, growing. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini sendiri mungkin kalau misalnya teman-teman yang dari luar sektor pertanian ya, itu mungkin cukup menarik ya. Kenapa sih tanaman pangan dan hortikultura misalnya gitu ya. Nah, itu tuh memang berangkat dari kata pertanian itu sendiri itu dibagi banyak hal. Jadi kalau di pusat itu pertanian itu maknanya adalah tanaman pangan, let's say padi, kemudian kedelai, jagung gitu ya. Kemudian tanaman hortikultura, let's say tanaman obat, sayuran, buah-buahan. Kemudian ada perkebunan, teh, kopi, kina. Kemudian ada peternakan gitu ya. Ya peternakan udah tahu lah ya. Kemudian juga ya komoditas in between lah dari itu. Nah, sedangkan kalau di Jawa Barat itu kita terbagi-bagi gitu. Jadi semua komoditas itu tanaman pangan dan hortikultura ada di kami. Kemudian untuk perkebunan ada Dinas Perkebunannya tersendiri. Di sebelah ya. Betul, di sebelah ya. 50 meter away. Nah, kemudian untuk peternakan juga ada tersendiri gitu ya, DKPP. Dinas. Betul, DKPP. Nah, jadi kita tanaman pangan dan hortikultura. Oleh karena itu, kita juga sebetulnya memang bisa dibilang primary pertanian bisa karena Jawa Barat itu PDRB-nya itu 8% dikontribusi dari pertanian, produk domestik regional bruto. Jadi itu sebetulnya debatable ya, mungkin kalau peneliti di social science atau di economics gitu mungkin banyak cara econometrics yang lain, tapi kita sampai dengan saat ini menurut BPS kita masih menganut PDRB yang mana itu menunjukkan aktivitas ekonomi lah, aktivitas ekonomi berdasarkan sektor kalau di Jawa Barat. Dan pertanian itu kontributor ketiga setelah yang nomor 1 itu kita kalau nggak salah itu industri manufaktur, bukan manufaktur pokoknya yang kedua itu adalah otomotif. Nah yang pertama itu saya lupa, pokoknya yang berhubungan dengan pabrik lah seperti itu. Jadi yang produksi manufaktur seperti itu seingat saya. Kemudian yang keduanya otomotif, yang ketiganya adalah pertanian. Jadi uang yang berputar di Jawa Barat itu kontributor ketiga terbesar ada pertanian, 8% diantaranya dari pertanian. Nah, ketika pertanian itu di breakdown, 50%-nya itu kontributornya adalah dari tanaman pangan dan hortikultura. Jadi bisa dibilang kita memang mendominasi kalau secara komoditas dibandingkan dengan let's say peternakan gitu ya, perkebunan, kemudian juga
perikanan misalnya seperti itu. Itu kita Oke. cukup mendominasi untuk di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu sasaran dari Dinas TPH itu sendiri memang kita produksi tanaman pangan dan hortikultura. Jadi kita harus meningkatkan produksi baik itu tanaman pangan maupun tanaman hortikultura yang menjadi indikator kinerja utama kita. Gitu. Jadi lebih ke jumlah produksinya. Oke. Betul, jumlah produksinya. Mungkin saya mau sedikit mundur ya. Jadi selama ini kalau di pikiran saya yang mirip-mirip itu adalah DTPH sama Disbun gitu ya. Tapi waktu saya sih kan podcast di episode kedua, saya udah ngobrol sama Dinas Perkebunan di Pipit gitu. Dia cerita bahwa kalau misalnya yang menjadi cakupan Disbun adalah produk-produk yang butuh olahan lagi gitu. Dalam artian gini, biji kakao nggak bisa dong langsung dimakan bijinya gitu kan. Tapi harus ada proses atau kopi bisa penggilingan lagi. Sementara kalau misalnya kayak beras kan ya tinggal dimasak aja beras gitu. Nah, tapi yang sekarang saya jadi pengen tahu adalah bedanya sama DKPP. Karena mungkin secara nama DKPP Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan kan? Iya. Sedangkan ini tanaman pangan. Iya, betul. Apa bedanya? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Makasih loh. Pertanyaan yang bagus. Jadi perbedaan antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Dinas Ketahanan Pangan gitu ya, dan Peternakan ya. Tentunya kalau misalnya dengan peternakan jauh berbeda ya, antara tanaman dengan hewan. Nah, tapi dengan ketahanan pangan itu sendiri, sebetulnya ketahanan pangan itu didefinisikan macam-macam sih. Kalau di kita itu setahu saya ada 3 pilar, tapi kalau yang diakui oleh FAO gitu ya, Food and Agriculture Organization, itu ada 4 pilar. 4 pilar. Dan pilar yang pertama itu adalah pilar produksi gitu ya. Jadi ketersediaan pangan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya saya kurang begitu paham, tapi yang jelas ada keamanan pangan, kemudian ada aksesibilitas pangan dan seterusnya. Nah, dari 4 pilar tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ranahnya itu hanya di pilar yang pertama, yaitu di ketersediaan. Jadi kita tuh hanya sebatas menanam, menghasilkan, panen, kemudian panen, dan setelahnya ya didistribusikan. Entah itu mau diolah atau misalnya entah itu langsung dibeli oleh konsumen atau seperti apa. Nah, yang memastikan sisanya gitu ya, yang memastikan bahwa panganan yang diterima oleh masyarakat itu aman, sesuai dengan standar, semua masyarakat di Jawa Barat itu bisa mengakses pangan dengan baik gitu ya. Ketersediaan ini bukan hanya masalah ketersediaan fisik atau jarak ya, tapi juga harga misalnya dan seterusnya. Itu semuanya dikontrol atau bukan dikontrol, diawasi gitu ya, atau misalnya didukung ketercapaiannya dan ketersediaannya oleh DKPP gitu. Jadi gitu, kalau DKPP lebih fokus ke panganannya, kalau kita memproduksi pangannya itu sendiri, tanaman pangan. Kalau mereka panganannya lebih ke 3 pilar lagi gitu. Kalau kita hanya pilar produksinya aja. Jadi lebih ke bagi-bagi tugasnya, walaupun mungkin katakanlah produknya itu bisa sama ya, cuma maksudnya caranya dan tugasnya dibedakan. Betul. Tapi juga produknya juga bisa jadi sangat berbeda juga dalam arti kita beririsan dalam hal misalnya yang berasal dari panganan tanaman pangan misalnya ya, misalnya beras gitu ya dari padi, kemudian kacang-kacangan misalnya seperti itu atau jagung misalnya. Tapi DKPP itu lebih meluas lagi gitu. Jadi segala macam yang berbentuk pangan atau food itu ya diurusnya sama DKPP gitu, distribusinya, kemudian memastikan mereka panganannya aman dan segala macam kayak gitu. Jadi kalau di sini fokusnya ke bahan mentahnya. Betul. Jadi kalau di sini kita fokusnya kepada menanam dan menghasilkan bahan mentahnya. Kita on farm, kalau mereka off farm. Nah, tadi kan targetnya adalah meningkatkan produksi ya. Betul. Cara-caranya itu apa aja? Apakah dengan memperbanyak sawahnya, memperbanyak lahannya, memperbanyak petaninya atau apa? Betul. Nah, itu kalau kita ngobrolin soal peningkatan produksi ya, itu luas banget ya. Makanya Pak Kepala Dinas kita itu bekerja siang dan malam ya, seperti lagunya Saikoji gitu ya, siang dan malam. Siang malam ku selalu itu. Menatap tanaman pangan dan hortikultura tapi kalau ini ya.
memang sangat sangat banyak. Jadi kita solusinya bisa intensifikasi atau ekstensifikasi. Kalau kita intensifikasi, kita memanfaatkan lahan pertanian yang ada, petani-petani yang ada, kemudian kita tingkatkan produktivitasnya. Kita lakukan bagaimana caranya dengan lahan yang terbatas ini kita bisa menghasilkan panen 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya, let's say gitu. Ada juga ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu adalah kita memperluas. Jadi kita menambah lahan sawahnya, kita menambah pada intinya sih menambah lahan sawahnya. Tapi tentunya menambah lahan sawah, menambah juga petaninya kan. Banyak juga petani yang harus kemudian lebih banyak lagi untuk bisa berkontribusi di sektor pertanian. Nah, tapi dengan realita nih, kita menghadapi realita sesuai dengan penetapan mungkin keputusan atau peraturan ya, saya lupa. Mungkin keputusan ya, seingat saya dari Menteri ATR BPN yang menetapkan bahwa luas baku sawah LBS di kita itu semakin menurun di Jawa Barat, yang awalnya dulu sempat 20-an ribu hektar, kemudian jadi 918, 916 sampai seingat saya terakhir 900-an ribu. Jadi udah kayak berkurang puluhan ribu di kita. Nah, dengan lahan yang semakin terus-menerus berkurang, konversi lahan, karena Jawa Barat juga bukan cuman disukai karena lahan yang subur, tapi disukai karena dekat dengan ibu kota. Jadi banyak pabrik perusahaan yang bangun gitu ya, bangun di Jawa Barat, sehingga tentunya mereka dibangun di daerah-daerah yang sering kali masih produktif lahannya untuk bisa digunakan untuk pertanian. Jadi dampaknya adalah semakin turunnya lahan, luas lahan, boro-boro kita mau ekstensifikasi, kita hanya ada pilihan untuk intensifikasi. Cara-cara intensifikasi banyak, kita mendiseminasikan teknologi ya, macam-macam. Kita ada menggunakan benih varietas unggul, karena memang dalam budidaya itu let's say 50-60% nasibnya dari si tanaman itu ditentukan oleh benihnya. Ya mungkin kenal juga bibit, bebet, bobot gitu ya. Nah, bibit itu kan nomor 1 ya. Jadi bibitnya memang harus bagus gitu. Bibitnya harus bagus karena disitulah potensinya. Kalau misalnya bibitnya memang buruk, potensinya rendah, seperti apapun kita dukung dari sisi lingkungan, itu pasti nggak akan maksimal. Gitu, jadi benih. Dan kita ada namanya Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Buah Batu ya, di Ciganitri. Masih di Bandung. BPSB namanya, BPSB TPH. Nah, mereka itulah yang membuat sertifikasi benih, kemudian juga memastikan bahwa benih yang beredar itu bukan benih yang abal-abal, tapi benih yang memang dimurnikan gitu ya, atau misalnya diperbanyak gitu ya, dengan cara-cara yang memang baik dan menjaga kualitas dari genetika si tanaman induknya gitu. Si BPSB ini. Aku jadi mau nanya 2 hal. Pertama, boleh. Pertama yang soal si benih itu, berarti apakah UPTD tersebut berarti akan melakukan pengecekan sertifikasi itu setiap ada benih baru, jenis baru aja, atau misalnya meskipun udah ada yang baru, kemudian tetap aja secara berkala dicek lagi gitu ya. Yang kedua, tadi kan menurut ATR BPN lahan pertanian berkurang almost puluhan ribu, ya kan? Apakah itu berbanding lurus juga dengan adanya pengurangan jumlah petani? Kalau atau misalnya enggak, petani apa jumlahnya ya sesuai segitu aja, berarti cuma lahannya aja berkurang. Ya. Itu. Oke, yang pertama yang soal benih ya. Jadi si benih itu sendiri memang let's say gini, ada varietas benih baru yang dirilis misalnya. Itu banyak ya lembaga yang bisa merilis varietas itu, karena itu hubungannya dengan hak kekayaan intelektual ya. Jadi lembaga banyak, lembaga perguruan tinggi bisa, pemerintahan bisa merilis varietas. Nah, tapi kemudian kembali lagi, varietas yang mana yang kemudian diterima oleh petani dan digunakan secara masif oleh petani. Nah, let's say
ada varietas tertentu yang merupakan varietas yang sering digunakan oleh para petani. Nah, untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan petani itu, tentunya kita harus ada yang namanya kita sebut sebagai penangkar atau breeder gitu ya. Jadi si penangkar ini nantinya mereka memperbanyak benihnya dan memproduksi benih. Nah, tapi nggak sembarang petani atau nggak sembarang perusahaan atau nggak sembarang individu bisa menjadi penangkar gitu. Nah, penangkar itulah yang kemudian kita sertifikasi, kemudian mereka kita berikan standar tertentu yang kemudian harus mereka penuhi sehingga benih yang mereka hasilkan itu akan baik ketika digunakan oleh petani, karena kita juga sebetulnya bisa dibilang diikat oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di situ di dalamnya ada klausul yang menyatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang dalam tanda kutip menzolimi petani gitu ya, jadi kayak memberikan informasi yang salah, memberikan akses terhadap benih yang kemudian buruk dan dan menyebabkan kerugian petani, itu ada konsekuensinya secara hukum gitu. Makanya kita memaksimalkan agar apa yang kita bisa sampaikan kepada petani, baik itu informasi maupun misalnya dalam bentuk bantuan ataupun hal lain, itu adalah sudah sesuai dengan standar dan merupakan hal yang layak edar atau yang baiklah untuk bisa dimanfaatkan oleh petani. Tapi tentunya itu informasi yang bisa digali lebih dalam lagi ke pihak UPTD-nya gitu ya, karena saya kan memang dari bidang penyuluhan, jadi saya juga kurang tahu menau mengenai proses sertifikasi itu dari awal sampai akhir. Walaupun saat ini kita ada aplikasi nih yang rilis baru namanya Serbet Panon gitu ya, kalau misalnya Panon Mata. Nah, Panon Mata. Serbet Panon. Saya nggak tahu kepanjangannya apa gitu ya. Tapi pada intinya Serbet Panon ini tujuannya adalah setahu saya untuk mempermudah proses sertifikasi benih. Begitu, mempermudah proses sertifikasi benih dengan semuanya prosesnya digitalisasi gitu. Jadi debirokratisasi, kemudian juga dengan digitalisasi. Nah, soal Serbet Panon ini akan dibahas di episode ketiga Tuntas Tani. Saksikan hari Rabu ya. Saksikan hari Rabu tanggal 29. Terus tadi yang pertanyaan kedua adalah soal regenerasi petani ya. Soal jumlah petani di Jawa Barat. Nah, jumlah petani di Jawa Barat itu memang kita bisa lihat dari data BPS, jumlah penduduk Jawa Barat yang bekerja di sektor pertanian itu kurang lebih ada 3.600.000 orang, kurang lebih. Dari total 51 juta masyarakat di Jawa Barat ya. Nah, itu tentunya jumlah yang memang cukup banyak, masih cukup banyak, tapi secara konsisten tergerus gitu. Dalam arti, kalau misalnya kita lihat di lapangan gitu ya, semakin sedikit orang atau masyarakat yang ingin bertani. Bahkan buruh tani pun semakin sedikit. Jadi seringkali untuk di lahan-lahan yang cakupan lahannya luas, tentunya petani tidak bisa menggarap sendiri ya. Mereka pasti harus mempekerjakan buruh tani. Nah, buruh tani ini tuh sekarang jadi dalam tanda kutip ya primadona gitu untuk para petani, karena mereka diperebutkan. Karena nggak banyak berarti. Karena nggak banyak gitu. Ya, kembali lagi konsep ekonomi ya, scarcity gitu ya. Jadi buruh tani saeutik gitu ya, dan buruh tani ini kemudian mereka jadi punya leverage. Jadi mereka istilahnya gini, ketika diminta hal-hal yang cukup lumayan intricate atau detail untuk diterapkan, let's say misalnya kita mendiseminasikan bahwa ada teknologi baru Pak, kalau misalnya tanam padi itu lebih baik dengan cara seperti ini. Kemudian si petani itu dia menerapkan di lahan yang ia garap, tapi di lahan yang lainnya yang dikerjakan oleh buruh, dia kasih tahu dong ke buruhnya. Seperti ini ya Pak, teknologinya nanti terapkan seperti ini. Boleh Pak, tapi biayanya nambah ya. Oh gitu. Gitu. Mereka jadi punya leverage karena ya mereka jumlahnya sedikit dan juga mereka bisa dibilang udah terstandar juga gitu. Jadi
bisa dibilang semakin sulit lah untuk kita bisa intervensi teknologi hingga ke level lapangan, karena memang kondisi sosial, ekonomi juga erat kaitannya dengan pertanian. Nah, tapi dengan jumlah petani yang semakin sedikit itu tentunya Pemprov Jawa Barat tidak tinggal diam. Kita mungkin sebelumnya ada program yang namanya Petani Milenial ya. Nah, sekarang rebranding menjadi Regenerasi Petani. Nah, Pemprov Jabar itu kita concern terhadap regenerasi petani, atau apa ya, regenerasi petani itu let's say menumbuhkan kembali petani gitu ya. Jadi kita mengajak kembali orang-orang masyarakat untuk kembali menjadi petani karena petani semakin sedikit. Nah, ketika kita lihat ternyata Pemprov Jabar itu concern terhadap regenerasi petani itu udah lebih awal dibandingkan pemerintah pusat. Jadi di pemerintah pusat itu mereka kan punya undang-undang yang tadi kata saya, pelindungan dan pemberdayaan petani. Di undang-undang itu belum ada regenerasi petani. Sedangkan kita udah regenerasi petani, kita sudah buat regulasi terbarunya adalah Peraturan Gubernur nomor 36 tahun 2023 terkait dengan regenerasi petani untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan kalau tidak salah. Nah, di Peraturan Gubernur itu diamanatkan bahwa regenerasi petani itu adalah istilahnya hal yang harus terus-menerus dilaksanakan gitu oleh kita sebagai bagian dari pemerintahan, dan itu memang mungkin tidak akan terasa sekarang, tapi kedepannya gitu semakin, karena petani di kita itu lebih dari 50%-nya usianya di atas 40 tahun seingat saya. Jadi udah pada tua-tua, memang udah pada senior-senior gitu. Jadi kita regenerasi petani harus terus-menerus kita gaungkan, dan kita kita harus, itu challenge lah untuk kita semua gitu, itu tantangan untuk kita semua, bagaimana kita bisa mempersuasi agar regenerasi petani itu terus bisa tumbuh, karena kalau nggak ada petani kita nggak bisa makan. Nah, maksudnya kalau jadi untuk regenerasi itu apakah mencari orang untuk kemudian berprofesi jadi petani, atau sekadar nambah lahan, atau maksudnya gimana meyakinkan orang itu supaya mau jadi petani? Istilahnya gitu kan. Ya. Gimana? Nah, itu menarik sih ya. Kita di Pemprov Jabar ini sudah menggunakan berbagai macam metode sebetulnya. Jadi yang dahulu, dan definisi dari petani muda itu sendiri memang juga tricky ya. Jadi petani muda itu bisa disebut adalah seseorang yang berusaha tani usia 18 sampai 39 tahun seingat saya kalau sekarang, berdasarkan peraturan gubernurnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita regenerasi petani itu bentuknya seperti apa? Nah, kita memang lihat champion-champion regenerasi petaninya, dalam arti petani-petani muda yang sudah maju di daerah. Nah, mereka biasanya merekrut masyarakat yang seusia dengan mereka gitu ya, rekan-rekan mereka, teman-teman mereka, untuk kemudian mereka berkelompok, membuat komunitas, dan mereka kemudian membangun komunitas petani muda lah di daerahnya begitu. Tapi definisi regenerasi petani juga kita nggak tertutup dengan hanya petani yang berusia 18 sampai 39 tahun lah, let's say ya, yang memang mereka melaksanakan petani. Tapi kita juga terbuka dengan yang disebut dengan alih profesi. Nah, gitu ya. Jadi sebelumnya dia bukan petani, tapi kemudian dia menjadi seorang petani. Itu juga termasuk regenerasi sebetulnya. Dalam arti we take all that we can get gitu ya, maksudnya. Siapapun yang mau hayu di sini. Ya, gitu. Betul gitu. Silakan jadi petani lah. Gitu. Nah, mungkin sekarang balik lagi. Kan bidang penyuluhan ya. Berarti kan banyak interaksinya pasti sama petaninya. Sebenarnya apa sih mungkin kegiatan yang paling diunggulkan dalam kegiatan di bidang kamu apa? Selain tuntas tani tadi ya. Siap. Jadi memang penyuluhan ini, saya ceritakan dulu sedikit dinamika. Mau panjang juga nggak apa-apa, boleh. Karena ini memang penyuluhan ini tuh sekarang lagi on a crossroads gitu ya. Jadi di penyuluhan dalam persimpangan gitu ya, atau pada persimpangan gitu. Kesannya kayak galau gitu ya. Gitu, betul. Karena memang gini,
di tahun 2025 kemarin ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 untuk pendayagunaan penyuluh pertanian. Di tahun ini ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2026 untuk pelaksanaan dari Inpres tersebut. Di Inpres tersebut mengamanatkan bahwa seluruh penyuluh pertanian yang ada di pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota, harus beralih ke Kementerian Pertanian. Nah, namun di dalam instruksi presiden tersebut juga tetap amanat atau mandat untuk pelaksanaan penyuluhan pertanian itu tetap diberikan kepada gubernur, yang artinya, dan bupati, yang artinya pelaksanaan penyuluhan pertanian itu tetap dilaksanakan di pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, tapi penyuluh pertaniannya semuanya ditarik ke Kementerian Pertanian, begitu. Jadi memang itu sedikit paradoksikal gitu ya, tapi ya kita mungkin memang itu bagian dari grand plan gitu ya, atau grand design Bapak Menteri Pertanian ya, Pak Amran Sulaiman, bagaimana mungkin memang target ketahanan pangan dan swasembada pangan itu ada baiknya mungkin ditarik menjadi satu gerbong di Kementerian Pertanian, sehingga bisa lebih mudah mengkoordinasikan, juga lebih mudah memonitor barangkali begitu ya, dan pencapaiannya bisa lebih terpusat lah barangkali gitu. Nah, tapi memang unit kerja seperti kami di bidang penyuluhan gini, kita jadi kehilangan dalam tanda kutip pasukan kita nih gitu ya. Yang awalnya kita punya perpanjangan tangan gitu ya, atau network gitu ya, dari para penyuluh pertanian yang ada di kabupaten kota gitu. Kita saat ini sekarang reach out-nya mungkin cukup jauh, karena kita harus reach out ke Kementerian Pertanian kalau kita mau mendapatkan informasi-informasi atau misalnya melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelatihan kepada petani di lapangan gitu. Tapi tentunya itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak melakukan inovasi gitu ya, dan tidak melakukan penyuluhan, karena kembali lagi tadi mandat dari kegiatan penyuluhan pertanian itu tetap ada gitu ya, dimandatkan kepada gubernur. Nah, untuk yang menjadi kegiatan unggulan di bidang penyuluhan kita ini itu kita punya tadi ya webinar tuntas tani gitu ya. Tapi selain dari itu kita juga punya sekolah lapang pertanian cerdas iklim. Nah, pertanian cerdas iklim itu kalau misalnya teman-teman ada yang ingin cari tahu, silahkan ya, itu Climate Smart Agriculture. Nah, Climate Smart Agriculture ini sebetulnya semacam perkawinan antara concern terhadap ketahanan pangan dan concern terhadap kelestarian lingkungan. Jadi dengan Climate Smart Agriculture, bertani itu emisi karbonnya rendah, jadi pencemaran terhadap udaranya juga rendah gitu. Jadi kita juga itu salah satu yang digaungkan oleh kita. Kemudian di samping dari itu juga kita punya kursus-kursus tani ya, kita kursus tani pertanian organik, kita juga ada di situ kita, karena itu juga sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 terkait dengan penyelenggaraan pertanian organik, tanaman pangan dan hortikultura. Kita adalah di antara dari sedikit pemda-pemda di Indonesia yang sudah memiliki regulasi mengenai yang support terhadap pertanian organik. Jadi pertanian organik itu kan udah paling holistik ya. Kalau bisa dibilang Climate Smart Agriculture itu memang masih concernnya terhadap lingkungan dan ketahanan pangan aja gitu ya. Tapi kalau pertanian organik kan itu udah semua, dalam arti lingkungan iya, ketahanan pangan iya, keamanan bagi konsumen juga iya gitu kan. Kelestarian lahan dan segala macam juga iya gitu di pertanian organik. Dan di kita juga di bidang penyuluhan kita lakukan kursus-kursus tani, pelatihan-pelatihan bagi para petani dan penyuluh terkait dengan pertanian organik, itu bagian dari pelaksanaan Perda organik. Selain dari itu kita juga ada kelembagaannya. Jadi memang di bidang penyuluhan ini kita mengurusi bisa dibilang metode dan informasi gitu ya, atau penyelenggaraan penyuluhan. Jadi apa yang disuluhkan, suluh jadi kayu bakar ya, bahasa Sunda, kayu bakar. Tapi apa yang disosialisasikan atau diedukasikan kepada para petani itu di metode dan informasi atau penyelenggaraan penyuluhan, itu di tim saya. Nah, kemudian ada juga yang berhubungan dengan ketenagaan penyuluhan. Nah, ketenagaan penyuluhan ini lebih ke mengembangkan si penyuluhnya itu sendiri.
Jadi kalau tadi metode informasi itu lebih menyuluhkan kepada petaninya atau ke masyarakat luas gitu ya, atau apa yang diinformasikan. Tapi kalau ketenagaan ini lebih ke meningkatkan kompetensi dari si penyuluhnya itu sendiri gitu. Kalau gitu berarti penyuluhnya yang masih di Pemprov ya udah? Pertanyaan yang sangat bagus. Karena kan kita mau meningkatkan kompetensi dari penyuluh kalau misalnya penyuluhnya aja di Kementerian Pertanian kan, udah nggak di bawah kita lagi lah, let's say. Nah, betul. Jadi peningkatan kompetensi untuk penyuluh yang di Kementerian Pertanian adalah kewenangannya Kementerian Pertanian. Nah, tapi jangan lupa kita itu ada yang namanya dengan penyuluh pertanian swadaya. Nah, penyuluh pertanian swadaya ini adalah para petani yang mereka itu cukup aktif gitu ya. Kemudian mereka juga menjadi edukator di komunitasnya, yang mana mereka tentunya bukan bagian dari pemerintahan, mereka bukan pegawai pemerintah, tapi mereka cukup peduli dan menjadi pionir-pionir di daerahnya untuk bisa melakukan penyuluhan kepada sesama petani. Nah, penyuluh pertanian swadaya inilah yang menjadi anchor point kita saat ini untuk bisa melakukan penyuluhan dan pemberdayaan kepada para petani gitu. Mau nanya tentang penyuluh pertanian swadaya itu tuh pasti jadi punya data, ada pendataannya juga. Maksudnya kan gimana ya? Apakah kayak saya mau ya udah saya langsung aja ke praktek, atau misalnya kalian punya pendataan juga jadi benar-benar terorganisir banget gitu kah? Untuk si penyuluh pertanian swadaya ini gitu ya. Nah, memang gini, sebetulnya kita itu di pemerintah provinsi itu yang berfungsi sebagai bisa dibilang organisator lah, atau yang mengkoordinirkan. Nah, tapi untuk yang membina, mengangkat, melantik lah kalau bisa dibilang melantik ya, atau menetapkan siapa saja petani yang menjadi penyuluh swadaya, itu kewenangannya ada di pemerintah kabupaten kota. Gitu. Jadi rekan-rekan di pemerintah kabupaten kota mereka kemudian menerima informasi gitu ya, bahwa penyuluh petani atas nama si Anu misalnya gitu ingin menjadi seorang penyuluh swadaya, kemudian ditetapkanlah di pemerintah kabupaten kota gitu. Beberapa pemerintah kabupaten kota ada yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap para penyuluh pertanian swadaya ini, karena mungkin mereka juga salah satu pahlawan pangan gitu ya di daerah mereka masing-masing, dan memberikan honorarium, bahkan gitu, reward. Tapi ya itu kita kembalikan kepada pemerintah kabupaten dan kota gitu. Banyak ya berarti kalau gitu. Mungkin sekarang kita sedikit mundur ke 1 tahun ke belakang ya. Sedangkan saya lihat, karena saya orang kepegawaian, jadi saya tahu ya bahwa orang di DTPH itu ada 900-an banyak. Dari 900 itu, ya warga Jabar, gimana ceritanya yang bisa ke Guangxi di Tiongkok adalah Kevin. Bagaimana? Waduh, ini NPD alert ya. Hati-hati. Kan kamu member NPD gak sih? Sejarahnya kayak gimana gitu ya? Bisa ke Guangxi. Sebetulnya sederhana sih, pada intinya mungkin ya Pak Kadis pada saat itu ya menerima suratnya begitu ya, undangan begitu ya. Kemudian dipinta untuk ada 1 orang. Nah, pada saat itu memang yang berhubungan dengan, karena kan temanya ya ada cultural integration, cultural tourism integration, ecological environmental, restoral revitalization, sama poverty alleviation. Poverty alleviation itu tema penyuluhan banget sebetulnya. Jadi kayak kita di dinas kan ada 4 bidang, bidang tanaman pangan, bidang tanaman hortikultura, bidang prasarana dan sarana pertanian, sama kita bidang penyuluhan. Jadi kalau misalnya udah kayak hubungannya dengan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat kayak gitu, itu pasti turunnya ke bidang penyuluhan. Nah, kemudian di bidang penyuluhan, alhamdulillah Pak Kepala Bidang Penyuluhan Pak Rahmat Hidayat, beliau memberikan kepercayaan kepada saya lah, pada intinya begitu.
karena memang secara waktu itu kan ada kualifikasi ya kalau nggak salah berbahasa Inggris dan seterusnya kayak gitu-gitu, misalnya kayak gitu, itu memang Pak Kepala Bidang mengetahui lah kalau misalnya saya cukup mampu dalam berbahasa Inggris gitu. Pada intinya gitu sih, sederhana sebetulnya mah. Walaupun memang apa ya, itu juga mungkin ada proses di tataran pimpinan yang saya nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin yang saya tahu ya sebatas seperti itu. Gitu. Jadi langsung ditunjuk. Betul. Berangkat gitu. Ya. Terus kamu kayak, silahkan kenapa why me? ngurusin gitu. Atau kayak, oke, let's go gitu, atau ya kalau saya sih apa ya, pada intinya mungkin a little bit boring gitu ya. Jadi saya nggak terlalu banyak jiwa rebelnya gitu ya kalau dalam penugasan apapun penugasan yang diamanatkan oleh pimpinan, kalau saya selama itu tidak melanggar hukum gitu ya, saya pasti akan laksanakan lah gitu. Mau itu dalam tanda kutip pahit, mau itu dalam tanda kutip senang gitu ya, menyenangkan, saya akan laksanakan. Jadi ya pada intinya itu merupakan sebuah kebanggaan dan sumber pengalaman barulah mungkin untuk saya, dan ternyata benar, alhamdulillah gitu, sampai saya bisa hadir di podcast yang memiliki fanbase sampai tadi 40.000 orang ini. Ya Allah, terima kasih ya. Nah, jadi selama hampir 2 minggu kita di sana, apa aja sih yang paling di highlight atau yang paling bermakna buat kamu sebagai pribadi ataupun sebagai pegawai di sini? Ya, pengalaman pergi ke Guangxi itu memang apa ya valuable banget lah, dalam arti itu adalah cultural exchange pertama saya gitu ya. Itu juga adalah apa ya, bisa dibilang employee exchange, ada nggak sih kalau student exchange kan ada ya, kalau employee exchange pertama saya juga itu gitu ya. Itu juga pengalaman saya ke luar negeri yang bersifat kedinasan atau resmi gitu ya, yang berhubungan dengan pekerjaan. Paspor dinas berarti pertama kali dapat. Betul. Paspor dinas pertama kali dapat itu kemarin. Ya serba pertama sih. Dan memang nggak langsung yang bisa dibilang apa ya, kontras gitu ya. Bukan negara yang benar-benar kayak Eropa gitu, atau misalnya kayak benar-benar sophisticated gitu. Tapi ini tuh tetangga kita bisa dibilang kan. Guangxi itu betul dekat lah sama Southeast Asia gitu, provinsi Guangxi ini, dan memang menarik, relatability-nya banyak, walaupun dari sisi yang paling impress untuk saya itu adalah dari sisi pemerataan pembangunan gitu ya. Jadi ketika saya melihat di sana pemerataan pembangunannya itu bisa sangat merata ya, dalam arti kemanapun kita pergi, fasilitas umum, fasilitas pemerintahan mungkin, dan pelayanan publik masyarakat, akses segala macam itu oke, itu bagus. Maksudnya sedalam apapun kita pergi. Ya walaupun itu yang ya kita nggak sampai dalam-dalam banget juga ya kemarin di Guangxi gitu, maksudnya kelilingnya, tapi pada intinya walaupun Guangxi itu bukan menjadi suatu provinsi yang diunggulkan dari sisi kemajuan teknologi dan dalam tanda kutip peradabannya gitu ya di Tiongkok, tapi kita tetap bisa melihat kemajuan dari sisi pembangunannya, infrastruktur dan segala macam gitu ya. Memang itu banyak erat kaitannya juga dengan sistem pemerintahan dan ideologi yang dianut ya. Tapi maksud saya itu menjadi sebuah hal yang impresif, hebat lah gitu, melihat bagaimana mereka berkembang dari kondisi Tiongkok yang sebelumnya hingga sampai dengan saat ini gitu. Nah kalau dari sisi pertaniannya sendiri, karena kan kebetulan saya dari background pertanian ya, dari sisi pertaniannya itu menurut saya cukup impresif ya, kaitan dengan budidaya mangga. Budidaya mangga yang pada saat itu kita bisa lihat bahwa pohon mangga dikasih webcam gitu ya. Emang pohon mangga mau ikutan Zoom atau gimana gitu kan. Itu keren sih kalau menurut saya, dan ada juga dashboard yang works gitu ya. Ya at least works lah di hadapan kita ya, tapi saat kita ada gitu ya. Itu keren sih, keren gitu. Kalau di kita kan
dashboard seperti itu tuh baru ada untuk misalnya command center itu untuk traffic gitu ya, untuk lalu lintas misalnya, untuk memantau ya lalu lintas, atau misalnya kayak kondisi kejahatan atau misalnya apa kayak gitu-gitu kali ya Pokoknya monitoringnya. yang lebih moving alias maksudnya ya orang lah, sedangkan Betul, yang mangga betul. itu kan tumbuhan gitu, Betul, benda yang nggak akan tidak kemana-mana sebetulnya gitu. dia mah gitu. Tapi mereka udah apa ya, many steps ahead, dan mereka membuat kayak integrated apa ya, digital farming lah ya, smart farming gitu ya, dengan berbagai macam. Tapi juga yang menarik juga bukan sebatas di digitalisasinya aja gitu, tapi pemuliaan dari pemuliaan tuh breeding ya, dalam arti kayak mengeluarkan varietas yang unggul. Itu istilah di baik. pertanian ya, pemuliaannya bukan memuja-muja gitu ya, bukan Mikirnya ke situ dulu memuja-muja. kok bingung dulu, ternyata istilah baru ya warga Ya, Jabar. pemuliaan tanamannya untuk varietas mangganya itu memang mereka bagus juga sih ya, sampai punya komoditas mangga unggulan yang kemudian mereka ekspor kemana-mana gitu. Itu keren lah. Dan sisi lain juga mungkin pendidikan ya. Pendidikan saya lihat di situ pendidikannya keren dalam arti bukan universitas. Kalau misalnya kita secara garis besar gitu ya, foreign person atau orang asing gitu ya, kemudian melihat ke sebuah negara dan menilai atau menakar pendidikan yang ada di negara tersebut atau di universitas tersebut, kita pasti kan mengacu pada ranking internasional lah misalnya, atau apa yang kayak gitu ya, karena kan kita nggak punya orang sana untuk bisa menerangkan ke kita seperti apa. Tapi kemudian saya lihat ranking itu nggak masalah, karena ternyata tadi lagi-lagi pemerataan gitu. Jadi dari satu universitas ke universitas yang lain, mereka bisa punya semacam fasilitas pendidikan gitu ya, yang itu sama bagusnya kalau menurut saya gitu. Dan itu sangat-sangat mendukung lah kalau bisa dibilang, kalau misalnya kita proses pembelajaran kayak gitu-gitu ya, itu sangat-sangat bagus. Itu keren sih kalau menurut saya. Itu sih yang berkesan buat saya gitu. Nah, terus kemudian itu langsung lah ya, kan kemudian pulang ke Indonesia. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Apakah ada laporan, presentasi, nulis artikel, nulis apa? Gimana? Nah, apa yang sudah saya lakukan setelah pulang gitu ya, sebetulnya mungkin nggak directly diekstrak dari apa yang saya dapatkan di Guangxi gitu ya. Tapi tentu kalau laporan, saya lakukan laporan gitu ya. Saya tulis policy brief, saya laporkan juga ke atasan langsung saya, tadi Pak Kabid Pujuluhan ya, Pak Rahmat Hidayat. Beliau juga ada background dari kehutanannya gitu ya. Kemudian jadi bisa banyak relate lah kalau soal environment kayak gitu-gitu. Terus juga di luar dari itu, saya juga nulis artikel, betul. Saya nulis artikel di majalah milik dinas, namanya Gentra Tani ya. Tapi tidak diperjualbelikan. Jadi kalau mau baca Gentra Tani, hadir ke Jalan Surapati nomor 71, Bandung. Jadi habis dari sini boleh dong saya mau baca? Boleh, boleh. Bawa pulang juga boleh. Benar, bawa pulang boleh. Bawa pulang baik. juga boleh. Ada majalah kita namanya Gentra Tani, dan saya nulis di situ. Itu kalau nggak salah terakreditasi. Iya. Dia bingung, saudara-saudara. Terakreditasi hijau karena majalah terkait dengan tanaman pertanian. Baik, gitu ya. Gitu. Saya nulis artikel di situ soal perjalanan saya dan highlights apa saja yang saya kira bagus ya untuk bisa direplikasi di kita dan segala macam. Terutama bagaimana saya itu punya, bisa dibilang cita-cita ya, bagaimana kita bisa mengintegrasikan pembangunan pertanian itu menjadi lebih terarah gitu. Jadi tapi di level pemerintah daerah. Kalau pembangunan pertanian kan saat ini dilaksanakan secara terpusat ya oleh Kementerian Pertanian, tadi sudah saya ceritakan sedikit. Tapi saya pingin pembangunan pertanian itu ya sebetulnya
kemudian buat apa kita punya desentralisasi gitu ya, pemerintahan daerah dan seterusnya. Kalau misalnya memang kita nggak bisa take over resources yang kita punya sendiri gitu. Nah, memang ada salah satu resources yang bisa dimanfaatkan oleh daerah itu, walaupun ini sama-sama dari pusat gitu ya, datangnya itu adalah dana desa untuk ketahanan pangan. Nah, dana desa untuk ketahanan pangan itu saya waktu itu lihat bahwa sebelum saya berangkat ke Guangxi gitu ya, saya sempat ada pelatihan dari Kementerian Desa dan PDT. Saya melihat realita bahwa banyak daerah yang memanfaatkan dana desa untuk ketahanan pangan ini tidak secara sustainable lah, let's say, gitu ya. Nah, saya ingin mengintegrasikan bagaimana sih kita bisa membuat sebuah haluan atau misalnya semacam panduan untuk daerah-daerah desa-desa ini mereka membangun sesuai dengan komoditasnya, dibantu oleh rekan-rekan penyuluh pertanian. Pada saat itu yang saya tuangkan di dalam policy brief saya, gitu. Nah, tapi tentunya itu juga apa ya, kiranya terjeda sedikit karena ada perpindahan pegawai gitu ya, tadi dari penyuluh dari daerah ke pusat itu, jadi itu saya arsipkan terlebih dahulu gitu ya untuk saat ini. Nah, tapi kaitan dengan ecological let's say protection lah ya, bisa dibilang gitu ya, atau kita melestarikan lingkungan, itu tentunya misi-misi yang tetap saya gaungkan dan laksanakan gitu di Tuntas Tani gitu ya. Kita mengedepankan tema-tema yang lebih banyak kepada pelestarian lingkungan tapi sekaligus meningkatkan produksi pertanian gitu. Makanya baru kemarin kita membahas soal green economy gitu. Kemudian di tahun lalu juga setelah saya pulang dari Guangxi, itu tema pertamanya adalah terkait dengan pertanian organik, misalnya kayak gitu. Jadi saya benar-benar melihat bagaimana environmental protection itu, karena salah satu yang diucapkan juga, saya lupa ya dosennya siapa ya waktu itu yang dari Guangxi, karena banyak. Iya betul. Yang cowok 3, yang cewek 1. Ya betul. Tapi salah satu yang disampaikan itu adalah basically si lingkungan ini dalam arti kayak nggak bermanfaat kita bisa membangun dengan sebaik mungkin gitu ya, infrastruktur pembangunan dengan sebaik mungkin, semodern mungkin, kalau misalnya memang lingkungan tidak terjaga gitu. Jadi yang saya salut juga itu adalah bagaimana pemerintah Tiongkok itu, mereka lingkungan itu selalu disisipkan di setiap bagian dari pembangunan mereka gitu. Jadi itu, karena kalau misalnya kita bisa bilang environment itu punya sektornya sendiri, enggak seperti itu sebetulnya. Environment itu tersebar di semua sektor gitu. Jadi semua sektor itu harus do their part untuk melindungi environment kita gitu. Makanya di pertanian kita harus lakukan, di DLH udah pasti karena itu tupoksinya gitu ya. Tapi kemudian di dinas-dinas lain juga ketahanan pangan, kemudian perkebunan gitu ya, perikanan dan segala macam, semuanya juga sebetulnya harus do their part kalau menurut saya gitu. Kalau ngomong lingkungan ya, sebenarnya ini menarik juga. Jadi wargi Jabar jangan lupa nanti nonton podcast di sebelum-sebelumnya, karena kita sudah bahas juga sedikit gitu. Waktu saya bahas sama Teh Meli dari DLH, dia itu awalnya bilang, di tengah-tengah tuh dia sempat bilang gini, kalau soal sampah top of mind ini udah DLH. DLH tuh kesannya ngurusin sampah doang, padahal mah enggak. Padahal ngurusin indeks air laut lah, indeks udara dan segala macamnya gitu. Tapi jadi yang ngurusin sampah itu sebenarnya harusnya semua orang, semua pihak. Nah, itu satu. Yang kedua, sama Teh Hana dari BP2D, saya ngomongin, dia tuh kan BP2 itu adalah hasil riset dan inovasi untuk menjadi dasar pembuatan kebijakan. Nah, ketika saya tanya, apa sih yang kemudian berpengaruh, contoh apa yang akhirnya riset dan inovasi itu membuat ada kebijakan gitu. Dan dia memberikan contoh adalah perubahan perilaku terkait sampah dengan konsep sosial. Ke saya, berarti ke sosial. Jadi gimana kemudian si seorang itu jangan cuma disuruh jangan buang sampah sembarangan, tapi buatlah habitnya, lingkungannya, dalam kehidupan sosialnya, bahwa makanya bikin dia itu nggak
mau buang sampah sembarangan. Oke. Jadi benar mungkin nyambung sama yang tadi Kevin bilang bahwa untuk lingkungan itu ada kontribusi semua pihak Betul, lah. betul. Karena kita kan hidup dalam lingkungan hidup Betul. ya. Gitu. Oke. Nah, boleh nggak saya sedikit balik ke regenerasi petani? Jadi sebenarnya FYI di Dinsos itu kita punya program strategis namanya Kampung Sosial. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah memungkinkan kalau misalnya ketika kita mengadakan kampung sosial in the next month probably atau ya mungkin di Agustus September, terus kemudian menggandeng Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk meregenerasi petani atau mencari lagi petani baru dan kemudian memberikan informasinya, penyuluhan dan sampai akhirnya dia settle gitu. Jadi integrasi di program kita. Mungkin kan Itu mungkin banget ya kalau menurut saya, karena memang ya tadi balik lagi ya, si regenerasi petani ini tuh adalah hajat orang banyak juga ya, karena masa depan kita ada di tangan para petani gitu sebetulnya. Dan itu bisa banget, nanti kita bisa bantu dalam arti gini, untuk kita bisa menumbuhkan, untuk kita bisa melakukan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat gitu ya, bagaimana cara, let's say, memulai dulu deh gitu ya, misalnya bertani seperti apa sih, kayak gitu. Terus mereka bagaimana untuk cara bertani gitu ya, merawat tumbuhannya seperti apa dan seterusnya, itu bisa banget kita mulai tumbuhkan dan kita mulai edukasi gitu ya. Nah, hanya saja memang terkait dengan skema untuk program regenerasi petani yang terpusat di Pemprov Jabar itu memang ini sedikit ada on pause gitu ya, ada jeda dulu gitu ya, karena memang leading sektornya kalau untuk regenerasi petani itu di kita ada di Biro Perekonomian. Oh gitu. Gitu, betul, Biro Perekonomian, karena regenerasi petani ini, tadi kembali lagi ke yang di awal ya, yang saya bilang bahwa petani itu bukan hanya tanaman pangan dan hortikultura. Memang kebanyakan dari para petani muda di Jawa Barat itu mendaftarnya ke dinas kita. Tapi kemudian banyak juga peternak muda, kemudian pekebun muda, misalnya kayak gitu ya. Mereka itu daftarnya ke dinas masing-masing gitu, dan itu diagregatkan oleh Biro Perekonomian, dan Biro Perekonomian lah yang kemudian mengolah dan mengelola data regenerasi petani di Jawa Barat. A few moments later. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam warga Jabar. Kalau misalnya bingung kenapa settingnya berubah, kita dua kali. Jadi anggap aja ada commercial break-nya dulu ya. Nah, langsung aja mungkin lanjut obrolannya ya. Oke. Nah, kemarin terakhir itu kan sebelumnya ngomongin soal regenerasi petani dan usulan kami untuk kolaborasi sama Dinsos di kampus sosial. Iya, betul. Oke, nah sebenarnya ininya pengen ada kayak, mungkin kalau memungkinkan adalah mungkin banyak banget gue ngomong mungkin ya, kayak pembinaan gitu. Maksudnya ketika si orang di sana di kampung sosial itu dikasih bibit atau apa, itu mungkin kalau untuk dikasih informasi bahwa harusnya gini, regardless nanti dia jadi petani apa enggak misalnya gitu. Ya, oke. Jadi sebetulnya kalau misalnya kayak memberikan bibit dan bantuan-bantuan kayak gitu ya, sebetulnya kita itu nggak bisa ngasih ke individu. Kita itu dinas itu kita nggak bisa ngasih ke individu. Makanya ini yang kemarin juga saya bukan lupa ya, maksudnya kelewat ngasih tahu ya terkait dengan tim di kita. Tim di kita kan ada metode informasi saya, kemudian ketenagaan. Nah, ada satu lagi itu namanya kelembagaan. Jadi di tim kelembagaan ini mereka yang memastikan bahwa petani-petani yang menjadi sasaran dinas itu mereka sudah tergabung dalam kelembagaan. Karena memang negara atau pemerintah itu melihat petani itu tidak secara individu. Jadi kita memerlukan mereka agar mereka bisa berkelompok, berkumpul, membentuk sebuah kelompok tani disebutnya. Makanya disebutnya kelompok tani. Betul, makanya kelompok tani. Per daerah, per kecamatan, per kabupaten, per desa, per. Kalau kelompok tani itu sebetulnya di maknanya sendiri, kelompok tani itu adalah perkumpulan petani yang berkumpul dan membentuk sebuah lembaga atas dasar kesamaan. Kesamaannya bisa banyak, kesamaan iklim, kesamaan lokasi, kesamaan budaya, kesamaan komoditas, misalnya dan segala macam. Tapi basically atas dasar kesamaan.
dan memang size-nya nggak terlalu besar. Itu sub desa, jadi di bawah desa, karena biasanya pengukuhan kelompok tani itu surat keputusan dari desa gitu. Nah, ya, nah untuk bisa menerima kelompok bantuan itu biasanya memang kita mengharuskan agar petaninya itu kelompok tani, agar kita bisa memastikan bahwa kalau misalnya mereka memang sudah berlembaga dalam bentuk kelompok tani, itu manajemennya udah bener lah. Kita bisa memastikan bahwa barang yang kita berikan kepada petani itu penggunaannya itu bisa maksimal manfaatnya gitu, tidak rentan disalahgunakan, karena kalau misalnya memang individu yang menerimanya itu kan kita juga rentan ya, karena individu juga kita nggak tahu backgroundnya seperti apa dan seterusnya kayak gitu. Kalau satu kelompok tani maksimal berapa orang atau minimal berapa orang? Sebetulnya kita nggak ada minimal dan maksimal ya, tapi kalau misalnya mengacu pada peraturan-peraturan yang ada itu biasanya secara regulasi 20-30 orang lah. Banyak juga ya? Ya, kurang lebihnya segitu. Dan itu beda-beda, masing lokasi, masing-masing wilayah beda-beda. Dalam arti gini, kalau misalnya kita tarik ke wilayah Jawa Barat Selatan, itu rata-rata kelompok taninya, luasan lahan untuk kelompok tani itu kecil lah, kayak satu kelompok taninya mungkin 2 hektar atau kurang. Tapi kalau kita udah ke Pantura, itu kepemilikan lahannya tinggi. Jadi mereka udah kayak puluhan hektar, di total di satu kelompok tani mungkin bisa ratusan hektar gitu, satu kelompok tani gitu. Karena memang cakupan wilayah mereka bisa besar, kepemilikan wilayah mereka bisa besar, beda sama di selatan yang mungkin relatif kecil. Tapi itu ya in general lah ya. Tapi mungkin kalau dicek di data ya tentunya akan bervariasi kayak gitu. Berarti kalau misalnya nih, misal aku tiba-tiba saya pengen jadi petani, Ya. itu terus apakah berarti aku harus gabung sama kelompok yang udah ada atau dicari teman baru untuk bikin kelompok baru? Nah, kalau kayak gitu sebetulnya kita bisa pilihannya cukup luas ya, tersedia luas, dalam arti si petani itu boleh join ke kelompok yang udah ada. Tentunya join ke kelompok yang udah ada kan mereka udah establish ya, sistemnya udah ada, mereka juga udah tahu nih ketuanya apa, dan mereka juga istilahnya bisa memilih yang mana kelompok tani yang kemudian komoditasnya sama dengan mereka, sehingga nanti ketika budidaya itu bisa lebih oke ya, lebih nyambung. Tapi juga tidak dilarang juga untuk para petani-petani ini, apalagi yang muda-muda gitu ya, untuk mereka ngebuat kayak semacam komunitas yang mirip-mirip seperti kelompok tani gitu. Kemudian dibuatlah kelembagaan. Sebetulnya sampai dengan saat ini, sampai dengan syuting ini dilaksanakan gitu ya, itu belum ada regulasi yang membackup kelembagaan yang bentuknya di luar dari kelompok tani. Jadi yang dikenal oleh negara itu masih sampai dengan saat ini adalah kelompok tani. Nah, tapi saat ini sedang dilaksanakan revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Balik lagi ke itu ya, karena dari kemarin kan kita ngebahasnya itu ya. Nah, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini itu direvisi, dan revisi yang ketiganya itu adalah membahas mengenai inklusivitas. Jadi kelembagaan yang di luar dari kelompok tani itu boleh juga dan dikenal dan istilahnya direcognize lah sama negara gitu. Nanti dampak kedepannya petani bisa lebih bebas dalam membuat komunitas, tapi tetap kita menyarankan agar para petani ini mereka berkelompok gitu. Jadi tadi udah ya bahas tentang kelompok tani dan undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Oke. Nah, tadi soal inklusivitas. Ya. Oke, terus one last question tentang kelompok tani ya. Kalau misalnya ada orang yang baru mau daftar, terus cari tahu ada kelompok taninya di mana, ketuanya siapa, nyarinya kemana? Nah, itu bisa ke kantor desa terdekat, atau nanya ke penyuluh pertanian yang ada di kecamatan situ. Jadi misalnya yang bersangkutan berdomisilinya di mana. Nah, di kecamatan mana, sorry ya. Di setiap kecamatan itu harusnya ada kantor Balai Penyuluhan Pertaniannya. Khususnya di kabupaten. Kalau di kota memang kadang ada, kadang tidak gitu ya. Dalam arti maksudnya mungkin langsung menginduk ke dinas pertanian level kotanya, kota madianya gitu ya. Tapi kalau misalnya di kabupaten rata-rata sih sudah ada kantor Balai Penyuluhan Pertanian di setiap di setiap kecamatan di kabupaten di Jawa Barat. Sebetulnya kita itu punya data
database kelompok tani gitu ya, yang mana itu disebutnya ada Simluhtan. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Simluhtan. Oke. Tapi Simluhtan ini karena dia memayungi data petani gitu ya sampai ke level by name, by address gitu ya. Dan itu awalnya bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Oleh siapapun ya, mungkin bagian dari pemerintahan, tapi juga ya apa ya, pemagerannya kurang lah gitu, sampai akhirnya ya ditutup, akhirnya tidak ada yang bisa mengakses kecuali di Kementerian Pertanian. Ke gitu. pusat. Betul, yang mana mereka adalah memang pemilik datanya gitu, pusat data dan informasi di Kementerian Pertanian gitu. Aku mau nanya dua hal, jadi panjang lagi, mohon maaf ya. Maksudnya kemarin itu kan ada syuting sama Pak Angga tuh. Pak Angga itu kan dulu di BPSDM tapi sekarang di Disdukcapil ya. Nah, kemarin itu dia tuh bilang soal pelindungan data pribadi. Bahwa kalau misalnya orang luar negeri mungkin ketika Pak Angga ketemu itu, mereka tuh ketika ditanya tinggal di mana, even untuk sekedar menjawab daerah tuh nggak mau. Dan bahkan yang nanyanya anak kecil. Terus sedangkan kalau kita mungkin kayak cuma sekedar di mana ya, daerah rumah saya di Bandung sekian, Bandung mana atau mana, itu kayak ya udah gitu. Nah, mungkin itu kaitannya juga ya sama kenapa tadi BNBA petani itu nggak bisa diakses secara terbuka. Karena mungkin bagian dari pelindungan data pribadi. Oke. Itu satu. Yang kedua, jadi pengen nanya lagi, sebenarnya sebaran lahan pertanian, apapun jenisnya ya, kan macam-macam, bisa padi, bisa apapun gitu. Itu tuh memang banyaknya di kabupaten ya? Iya, betul. Kok bisa, maksudnya apa yang menyebabkan jadinya banyak di kabupaten instead of di kota? Karena memang kalau misalnya di kota itu pembangunan sudah sangat masif ya. Kalau di Jawa Barat pembangunan di kota-kota, let's say kota Bandung, kota Depok, kota Bekasi misalnya gitu ya. Kota madya yang sampai dengan saat ini masih banyak, cukup dominan itu wilayah pertaniannya itu ada di Kota Banjar. Gitu. Itu cukup banyak. Tapi selebihnya dari itu, dan Kota Tasik ya. Tapi selebihnya dari itu memang rata-rata kota-kota di kita udah nggak terlalu banyak. Kota Cirebon itu udah transisi semakin menipis lah lahan-lahan pertaniannya. Kemudian juga kota Cimahi gitu ya, apalagi gitu ya, Kota Cimahi juga udah kayak gitu-gitulah, itu udah semakin. Nah, di kabupaten itu memang karena Jawa Barat itu fokusnya di pertanian, ya di kabupaten tentunya banyak lahan-lahan pertanian yang masih luas dan digarap oleh banyak petani lah gitu. Tanya lagi boleh nggak? Oke. Nggak sih gini, ketika banyaknya AHI di kabupaten itu, apakah memang kontur geografisnya yang mendukung atau adanya alih fungsi lahannya? Maksudnya karena di kota ya, kota pembangunan akhirnya sawah berubah jadi kantor, berubah jadi rumah. Apakah banyaknya karena itu atau memang secara Kedua-duanya. Jadi karena memang secara geografis kalau misalnya di kabupaten itu di wilayah-wilayah kabupaten di Jawa Barat itu rata-rata memang by nature-nya belum dijamah yang terlalu banyak gitu ya. Jadi memang si sumber daya alamnya itu masih tanah-tanahnya masih subur gitu ya, pengairannya juga bagus, banyak misalnya kayak gitu. Tapi juga kita berbicara misalnya secara geografis, misalnya ada lahan-lahan yang cocok untuk bertani, ada lahan yang kurang cocok untuk bertani, memang ada pendefinisian itu ada. Berdasarkan ilmu tanah itu memang ada lahan-lahan yang misalnya terkena abu vulkaniknya banyak gitu ya, kurang lebih memang subur kalau di Jawa Barat, di kita itu seperti itu. Baik itu di selatan maupun di utara, hanya memang secara kontur di utara itu rata-rata rata. Tapi kalau di selatan itu banyak konturnya bervariasi. Nah, tapi bukan hanya soal geografis, alih fungsi lahan juga itu tentunya berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Jadi kota Bandung, kemudian kita kenal dengan kota Cimahi sebelum dipengkarkan menjadi kota Cimahi gitu ya. Dulunya kan itu rata-rata ya memang sawah aja. Dulu rata-rata memang lahan-lahan pertanian. Jawa Barat itu banyak sekali lahan-lahan pertaniannya. Dan semakin ke sini alih fungsi lahan semakin maju, penduduk semakin padat, semakin banyak di Jawa Barat. Daerah-daerah kota ini menjadi semacam
titik kumpulnya ya, titik kumpulnya masyarakat. Jadinya ya tentunya harus didukung dengan fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan dan segala macam. Akhirnya alih fungsi lahan semakinlah berkurang sawah yang ada di masing-masing daerah kota gitu. Oke, I see. Jadi sebenarnya bisa dieksplorasi lebih banyak lagi ya, tapi kalau dilanjut terus bisa jadi 2 jam ini durasinya. Nah, jadi mungkin untuk sesi terakhir kali ini mungkin saya mau nanya apa pesan ke masyarakat Jawa Barat terkait dengan apa yang dikerjakan di sini dan juga mungkin atau ke sesama ASN. Okay, probably you can say it English because you are an LPDP awardee. Mungkin itu apa? Tapi ntar audiensnya gimana? Ya audiensnya kan nggak apa-apa, ada translator, nanti saya translate itu. If you want to say it in English, please be my guest. Or probably just 1 or 2 or 1 paragraph probably ya. Oke, siap. Mungkin ya untuk masyarakat nih ya, kan saya juga sedikit banyak mungkin ada pengalaman penyuluhan pertanian gitu ya. Dulu saya pernah penyuluhan membuat video penyuluhan dengan bahasa Sunda, bilingual, bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Dan bahasa itu adalah salah satu barrier. Kalau misalnya kita kurang mampu bahasa daerah tentunya, atau bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat petani, tentunya mereka juga tidak akan terlalu mau menerima apa yang kita berikan kan, informasikan gitu. Jadi untuk masyarakat Jawa Barat itu mah ngeles aja mungkin ya. Jadi lebih banyak bahasa Sunda kalau buat masyarakat baiknya ya. Gitu. Enggak bahasa Indonesia. Kan nanti masyarakat Jawa Barat tuh luas, ada yang kebetawian gitu. Betul, ya, mungkin ada yang nggak paham. Ada yang Sunda banget, Sunda pun ada yang kasar, ada yang halus. Betul. Ada yang Sunda Jawa Priangan, ya, ada Sunda yang ke Jawa Tengah, mungkin malah banyak bahasa Jawa juga. Betul gitu ya. Jadi bahasa pesan, Indonesia aja. Ya udah buat masyarakat bahasa Indonesia, ya. Buat ASN pakai bahasa Inggris. Buat masyarakat Jawa Barat ya, kita melihat pertanian di Jawa Barat ini memang semakin sini produktivitas alhamdulillah kita bisa mempertahankan. Tapi akan ada semacam terjun bebas populasi petani di Jawa Barat gitu ya. Jadi populasi petani yang saat ini itu produktif di Jawa Barat rata-rata usianya memang di atas 40 tahun, bahkan banyaknya di atas 50 tahun. Dan tentunya mereka pun mau dong pensiun gitu ya. mereka pun mau dong pensiun, nggak melulu kerja di lahan di lapangan. Dan anak-anak daripada petani itu nggak semuanya juga turun ke lapangan dan turun bertani. Jadi pertanian itu sangat perlu concern dari masyarakat Jawa Barat secara luas, karena pertanian ini kadang bisa dibilang dinomor-duakan ya, disepelekan karena mungkin let's say industri yang perputaran uangnya tidak terlalu besar misalnya gitu ya, atau labor intensif juga misalnya gitu ya. Jadi harus kerja keras gitu ya, kerja kotor dan berkeringat gitu ya. Anak-anak muda panas-panasan, anak muda kan nggak mau. Jadi tapi tetap kalau misalnya tidak ada pertanian tentunya kita nggak bisa makan gitu ya. Karena semua bahan baku dari makanan yang kita makan pada saat ini itu pasti diturunkan dari tanaman gitu ya, pasti diturunkan dari tanaman. Jadi untuk masyarakat Jawa Barat khususnya yang muda lebih concern terhadap pertanian lah, dan turut berkontribusi lah dalam pertanian gitu. Jadi nggak melulu harus misalnya dengan menjadi seorang petani gitu ya, tapi juga menimba ilmu yang serius di ilmu pertanian. Kemudian juga mungkin teman-teman di Jawa Barat yang lainnya masyarakat mungkin ada yang bidangnya non pertanian juga turut concern lah terhadap pertanian gitu. Jadi kemaslahatan petani, keberlanjutan petani. Jadi regenerasi petani itu memang isu yang sangat penting ya untuk bisa kita lakukan saat ini gitu. Dan tapi nggak cuman bertani, kita juga harus tahu kelestarian lingkungan ya. Jadi kita jaga lingkungan iya, tapi bertani juga iya, karena ini udah zamannya kita bertani dan melakukan segala aktivitas itu dengan lebih ramah lingkungan gitu. Karena kita harus jaga bumi ini, kalau enggak siapa lagi yang mau ngejaga bumi ini gitu ya.
Oke. Nah, untuk ASN Jabar. untuk ASN Pemprov Jabar, apa ya, sebetulnya ASN Pemprov Jabar banyak yang lebih senior dan lebih paham banyak hal ya menurut saya. Tapi ya memang sebetulnya core message-nya ya mungkin masih mirip-mirip ya. Tapi ini rada gemeteran juga nih harus ngomong bahasa Inggris. Masa gitu sih? Kan nanti akan ngomong gitu terus dong di sono. Apa ya? Ya, for all my colleagues ya, my fellow public workers, government workers in the provincial government of West Java, I think we have to accelerate the transition from the current government system into a more reliable, inclusive, and sustainable, and then also innovative government. Because what we are currently doing right now is still far behind to what people are doing in the government abroad. Because I have participated in a board game exercise, Okay. conducted by a university from Denmark, and it was really interesting how what I thought would be the correct answer. Let me give you an example. So in the board game, I was told to make a decision on how to measure the achievement of a project. Okay. And then I was given 3 choices. One of the choices were to compare the result and the target, the result and the initial target. And the other 2 choices were like asking the people involved about what they think the goals asking the people involved if they think the goals have been achieved or not, and if the goals have been achieved, what do they think are the most are the best strategy to achieve that. And then the other thing was like something about I don't know, something about the usual we're doing. But of course, me being a government worker in West Java province, I chose that the choice where we compare the results and the target we set beforehand. And apparently, that is the wrong choice. So in sustainable and what is it we call modern governance, they don't really focus on achieving the initial target. So like the target that we set before, and then the results, they don't like look back and then compare, and then if the results are more than the target that we set, means we success. We successfully achieve the target that we want. But it's not actually about that. It's about really like opening up with all of the stakeholders involved and what they think would be better or best practice to achieve that goal. So the next time that we set the goal, we will have an even more accelerated progress in achieving that goal. So those type of thinking, it's not I mean, I'm a Gen Z or generation not, of Gen Z, I'm a borderline Gen Z, but I'm still like the way I'm thinking. I'm still are like most 90% of the bureaucrats in West Java province. Okay. And to think
like a modern government worker, like what the great people from Denmark have taught me, I think we have to really rethink how we think about how we make our choices in the government, especially public policy. So yeah, don't be afraid to defend what you are truly believing in, and also open yourself, learn from anyone, learn from everyone. Don't close up yourself and think that you have got the best practice or the best procedure or methodology, because the world is really out there and we have to learn as much as we can from all of the people that we meet, and for the better future of the West Java province. I think that's all for the government worker. Okay. I hope you can catch all that nonsense that I just said. Well, actually, your closing statement is making me want to ask you about another questions, but it's a closing statement. It's kind of weird if I ask for another questions. Maybe for the future episodes, maybe we can talk about it. But just one question: how we access that board game that you mentioned before? Okay, so the thing about that board game is it's currently being adopted into Indonesian. Oh, okay. Because the board game itself, the setting, the context, all of them are in European. I mean, the board game itself is in English, and the context, the people are Europeans, so it's less relatable for us. Okay. But right now, it's being adopted and translated and redesigned so that it's going to be more acceptable for the Indonesian people. And all of those are being processed by what I forgot the faculty name, but it's from University Pajajaran. Unpad. Unpad. So it's from Unpad, and I think it was FISIP, Ilmu Sosial, Ilmu Politik from Unpad, and I forgot the name of the lecturers. Either from the Denmark or from the Unpad, but yeah, I think it's very interesting. The name itself, you guys can Google it. The name itself is CoGov. So it's CoGov, CoGov. Oh. So it's CoGov. But if you search up CoGov, there's gonna be a lot of results. But not actually about the board game. So you have to look it up as in CoGov EU project, or CoGov European Union, or CoGov I think CoGov as a European Union project, because it's a project funded by the European Union. I see. It's quite expensive actually. Oh, the really? project itself, yeah. Oh, but we actually can access the adapted version. Yeah. Everything from that CoGov project could be accessed freely on the internet. So I think the reports, the card game itself, the board game itself, and then every last one of the scientific articles published by all of the lecturers involved. Interesting. Yeah, they can be accessed. Every last one of them. Okay. Any more questions? Because every time you ask a question, my answer is like twice or three times longer than. That's my job in this podcast. My job is to ask the question, and your job is to answer the questions. But ya, Wargi Jabar, I think menurut mungkin saat ini sudah cukup dulu ya, karena pasti udah banyak banget yang diobrolin. As I have mentioned always earlier in the earlier episode of podcast, I used to say that probably mungkin durasinya bisa lebih sangat panjang. Either way, ketika ngobrol sama Disbun, sama DLH, sama DPM Desa, because
there's a lot of things that I want to ask about desa actually. Banyak lah gitu saya obrolan sama Teh Dia itu, terus kemudian sama Pak Kang Angga terutama tentang pelatihan. Even though dia udah pindah ke di Sukcapil ya. Ya. Maksudnya kan karena background saya saat ini adalah kepegawaian, jadi very interesting to ask about the kompetensi gitu dan how to manage and how to mengembangkan kompetensi lah gitu. Tapi durasi 1 jam kayaknya udah cukup panjang dan kayaknya durasi kita di episode ini panjang banget Kev. Jadi oke. Ya nanti I'm so sorry guys. But all of the topics talk in podcast is very interesting. Terima kasih mungkin Kevin atas waktunya di 2 kali syuting gitu. Saya terima kasih banget karena project mungkin sekalian closing ya project 1 tahun pelatihan di Guangsi ini. Wargi Jabar akan di closing di episode special edition saat ini karena 2 kali syuting. Sementara yang lain 1 kali syuting aja. Jadi total ada 8 episode. Mungkin saya ucapkan sekalian terima kasih untuk narasumber saya Bu Yuli, Teh Pipit, Teh Meli, Kang Kris, Kang Hari, Teh Dia, Kang Angga, Teh Hana, sekarang Kevin karena sudah mau bercerita banyak dan saya sangat dapat banyak informasi. Semoga Wargi Jabar juga dapat banyak ada ambulan. Semoga Wargi Jabar juga banyak dapat informasi untuk lebih tahu kita dengan cara obrolan yang lebih ya kayak ngobrol sama teman aja ya. Kita kan nggak harus serius banget gitu. Jadi betul. Dan mungkin selain kita ngobrolin tentang OPD kita juga ngobrolin tentang pasca Guangsi. Gitu kan. Jadi mungkin yang membedakan antara obrolan kita dengan obrolan lain tentang OPD adalah kita punya ilmu pengetahuan yang kita bawa pulang dari Guangxi Zhuang Autonomous Region, People's Republic of China. Nah itu yang mungkin shaping our minds gitu untuk kemudian diterapkan di Jawa Barat gitu. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Wargi Jabar yang sudah setia menonton 8 episode podcast 1 tahun pelatihan di Guangxi. Mantap. Semoga bermanfaat, semoga semua ilmu yang diberikan oleh para narasumber juga berkali-kali lipat dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekian aja buat episode kali ini. Terwabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.